Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita ngaji dulu dan ini hampir separuh Quran ya di surat Al-Kahfi kita. Ridhaillah wa li syafaati Rasulillah ala hadini ya kulinatin salihah. Summa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakkilin summa ila hadu jamil anbiya wal mursalin was syuhada was sholihin summa ila hadu jamil auliya illah min al aqtab wal autad wan najaba wal huth wal abdal wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al Jailani qadasallahu sirra summa ila hadu jamil masyayikhina bil khusus Syekh Muhammad Fadil Al Jailani qadasallahu sirra summa ila hadu wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita baca dulu pembukaan surat Al-Kahfi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak samar bagi para pengikut Nabi Muhammad yang telah tahakkuk pada makom makrifat dan tauhid dengan mengikuti laku hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi yang mereka itu para pencari petunjuk dari Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, yang mengagungkan kedudukannya, yang menegaskan identitasnya dalam cakrawala makrifat, hakikat, mukasyafah, musyahadah, yang mi'rajnya kepada tangga-tangga menuju pemeliharaan Tuhan, yang suluknya di atas jalan menapaki tauhid secara konsisten dan lurus, tanpa menyimpang dan menyeleweng, bahwa seseorang yang telah mendapat taufik dari Allah untuk menapaki jalan tauhid dari para kekasihnya, maka tampak baginya dan jelas bahwasannya Al-Quran yang telah diturunkan di atas keteguhan dan keadilan Tuhan adalah lurus, serta bebas dari penyimpangan dan penyelewengan. Demikian pula dengan kelurusan akhlak Nabi, serta kecocokan dan kesesuaiannya terhadap sifat lurus itu dalam konsistensi dan kesempurnaan. Karena sifat itu diturunkan dari sisi Allah yang Maha Suci berdasarkan kesiapan beliau, sesuai dengan martabat beliau yang mencakup semua martabat para nabi dan rasul pembawa hidayah, al-hadin, yang telah diberi hidayah, al-mahdiyun, al-mahdiyin, karena ia menjadi titik tolak bagi semua martabat sekaligus ujungnya yang tertinggi. Oleh karena itu, dengan diutusnya beliau, agama menjadi sempurna, dan pintu kerasulan dan pembentukan syariat ditutup dengan keberadaan sosoknya, dan ditutup pula pintu turunnya wahyu dan penjelasannya, at-tanzil awal tabiyin, dengan diturunkannya Al-Quran. Dengan demikian, wajib bagi Nabi Muhammad SAW dan setiap orang beriman padanya dan meniru jejaknya untuk membiasakan memuji Allah dan membuktikan rasa syukur atas pemberian nikmat yang agung ini, yaitu nikmat Al-Quran yang menjadi pemisah antara para ahli yakin dan makrifat dengan para ahli sesat dan kezaliman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى labitha lima labithu amada nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan syatata haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allaha fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatin wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan adanya pujian terhadap diturunkannya Al-Qur'an untuk mengajarkan para nabi dan umatnya. Allah berfirman sambil bertabarruk dengan asmanya yang luhur dan agung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah yang telah bertajalli dengan zatnya sendiri sebagaimana dia disifati dengan semua sifat kesempurnaan terhadap hambanya yang telah ditempa dan dipilihnya dari sekian banyak hambanya berdasarkan pemuliaan dan penganugerahan darinya. Ar-Rahman yang maha pengasih kepada segenap hambanya dengan cara mengutus hamba ini sebagai rasul pada mereka yang membawa arahan bagi mereka untuk menuju derajat-derajat kesempurnaan. Ar-Rahim lagi maha penyayang terhadap mereka di mana dia berinteraksi dengan mereka melalui petunjuk kekasihnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju usul yang total. Alhamdulillah, segala puji yang memuat dan mencakup segala bentuk pujian dan penyifatan dengan sifat-sifat yang indah adalah hal yang layak dan pantas hanya milik Allah, yakni hanya milik zat yang lengkap dengan semua martabah kesempurnaan, yang layak memiliki semua kebaikan yang terpuji, baik zat maupun sifatnya, karena dia alladzi anzala ala abdihil kitab, karena dia telah menurunkan pada hambanya yang menghimpun semua martabah kesempurnaan yang berpayung pada naungan ilahiyah serta layak menempati posisi khilafah dan niyabah bagi dirinya yang maha suci secara khusus. Dialah Nabi Muhammad SAW yang diberikan kitab yang berisi semua deskripsi kesempurnaan, baik secara garis besar maupun terperinci, mengandung segenap hukum-hukum yang terkait dengannya, di mana hukum tersebut berpengaruh terhadap kehidupan dunia dan akhirat, meskipun kitab itu memuat ajaran-ajaran yang ada pada kitab-kitab pendahulunya, yakni beberapa perintah dan larangan dengan disertai penambahan-penambahan yang belum ada pada kitab-kitab terdahulu, berupa simbol-simbol dan isyarat-isyarat yang berkaitan dengan tauhid zat, di mana ia mutlak menggugurkan repihan idhofa dan keberbilangan. Walam yaj'al lahu iwaja, dan dia menjelaskan dalam kitab tersebut jalan tauhid zat itu dalam bentuk penjelasan yang lebih gamblang dan kokoh, di mana dia tidak menjadikannya bengkok dan melenceng dalam pendedahannya. Sebaliknya dia menjadikannya qayyima, pembimbing yang lurus, yang konsisten dan menengahi dua sisi.
yaitu sisi melebihi batas ifrat dan ceroboh tafrid yang keduanya tercela, baik menurut akal maupun agama. Justru dia menurunkan kitab tersebut kepada hamba dan kekasihnya itu, semoga salawat dan salamnya dan salam selalu menyertai Nabi Muhammad, liyungzira, untuk memperingatkan dengan peringatan-peringatan kepada orang kafir yang durhaka pada Allah dan berlaku jahat dalam mengesahkannya, serta melakukan keburukan-keburukan yang dapat menjauhkan dari jalan keselamatan. Ba'san syadidan min ladunhu, diingatkan akan siksa yang sangat pedih dan adab yang menyakitkan lagi keras yang berasal dari sisinya, yakni dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan menghukum sebagai bentuk hukuman dan pembalasan untuk mereka. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat, dan memberikan kabar gembira juga dengan kabar-kabar gembira kepada orang-orang beriman, para ahli tauhid yang mengerjakan kebaikan yang dapat mendekatkan mereka kepada tingkatan tauhid yang lahir dan dari diri mereka berdasarkan keyakinan dan makrifat mereka. Anna lahum ajron hasana, bahwa bagi mereka, yakni mereka para ahli tauhid ini akan mendapatkan balasan yang baik, yaitu tercapaian dengan indahnya liqa dan rasa bahagia dengan memandangi keindahan Allah dan terlena dalam menetapi wajahnya yang mulia. Makithina fihi abada, mereka kekal di dalamnya, yakni di dalam ganjaran yang baik serta abadi untuk selama-lamanya. Abadi dan kekal dengan tanpa ada pergantian dan perubahan, juga bertambah kecintaan, kenikmatan, dan kerinduan mereka, seraya terus berasa haus dan akan air mata tafrid tanpa ada rasa puas sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan perihal mereka yang asyik dalam walah melalui firman-Nya, duhai begitu panjangnya kerinduan orang-orang yang bajik itu kepada pertemuan denganku. Semoga kita termasuk orang-orang yang karunia kerinduan yang panjang ini pada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada, dan untuk memperingatkan juga secara amat keras dengan ancaman adab dan siksa yang paling buruk kepada orang-orang yang berkata karena kecerobohan berlebihannya mereka dalam kesyirikan dan kedurhakaan, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah mengambil Allah yang Maha Satu, Maha Esa, yang menjadi tempat meminta segala sesuatu yang Maha Suci dari berkeluarga dan keturunan. Mereka bilang Tuhan punya seorang anak, di mana kaum Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah dan kaum Nasrani mengatakan Al-Masih Isa putra Allah. Alhamdulillah min dzalik. Padahal sesungguhnya malahum bihi min ilmin wala liabaihim. Mereka tidak mempunyai berkaitan hal itu, yakni perihal Allah mengambil anak. Mereka tidak punya pengetahuan apapun, baik dalam bentuk keyakinan maupun prasangka yang berkaitan dengan hal tersebut dan yang semakna dengannya. Juga akibat yang ditimbulkannya berupa sifat kekurangan yang dapat menafikan sifat keharusan wujudnya. Karena mengambil seorang anak berarti ada kalanya melanggar kepantasan, menjadikan adanya membantu dan memperindah diri atau memperindah diri. Semua itu adalah mustahil bagi Allah dan tidak patut ada pada hadiratnya. Dia maha suci dari apa yang mereka tuduhkan dan dengan kesucian yang sejati. Begitu pula nenek moyang mereka, yakni kalaupun mereka dalam mengklaim adanya anak bagi Allah, karena taklid para nenek moyang dan para pendahulu mereka. Maka para nenek moyang dan pendahulu tersebut juga tidak mengetahui akan kekurangannya dan ketidaklayakannya disematkan kepada hadirat al-haq yang suci dan paripurna. Pada intinya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah jeleknya, yakni betul-betul parah dan kronisnya dalam jurang kekufuran dan buruknya adab semacam itu pada Allah. Kalimat seperti itu amat buruk, yakni perkataan mereka itu, padahal perkataan tersebut keluar dari mulut mereka sebagai kekeliruan tanpa ilmu dan perenungan. Bahkan iyaquluna illa kadhiba, tidaklah mereka berkata melainkan hanya kebohongan. Tidak mengatakan mendengar
mereka ini melainkan kebohongan belaka dan dusta yang mereka rancang terhadap Allah. Kemudian mereka mengutipkannya pada kitab mereka secara dan sembarangan. Setelah tampak keadaan mereka dalam melancarkan dusta, terencana dan kebohongan menggunakan cara seperti ini, serta rasa kesal dan marahnya mereka terhadap Allah dilampiaskan dengan cara semacam ini, fala'allaka bakhi'un nafsaka, maka barangkali engkau, wahai Rasul yang paling sempurna, dengan cinta dan kasihmu ada harapan iman dan tunduknya mereka. Dan dengan pengharapan dan anganmu akan baiat dan mengikutinya mereka akan mencelakakan dirimu. Kamu akan menghancurkan dirimu sendiri dengan berharap mereka terus seperti itu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, atas pengaruh mereka ketika mereka berpaling darimu dan pergi menjauh. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Sekiranya mereka tidak beriman, yakni di antara mereka tidak mempercayai dan membenarkan keterangan ini, yakni Al-Quran, karena bersedih hati, yakni engkau mencelakakan dirimu sendiri sebabkan terlalu sering rasa sedih dan terharu dengan berpaling dan perginya mereka darimu, serta tidak ada kemauan mereka beriman dan mengikutimu. Kalaupun engkau dikirimkan sendirian untuk mengimankan mereka dan membuat mereka tunduk oleh kekayaan, kepemimpinan, kemakmuran, jabatan, kekayaan, kekuasaan mereka terhadap segenap manusia, maka ketahuilah hal itu tidak ada artinya, tidak berguna, sebab akibat buruk yang akan ditimbulkan nantinya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi yang berupa tiga pokok alam, yaitu hewan, tumbuhan, tambang, bumi, dan semua terbuat dari semua itu yang menjadi berbagai kenikmatan, kesenangan fisik dan imajinasi sebagai perhiasan darinya, perhiasan bumi atau pernak-pernik padanya. Lina beluahum ayyuhum ahsanu amala. Semua perhiasan bumi ini kami gunakan untuk menguji mereka dan mencoba mereka, yakni mereka yang mukallaf dan dewasa yang semuanya telah ditanamkan melalui makrifat dan tauhid untuk menguji siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya dan lebih unggul kesadaran akalnya dalam menambah kesenangan dunia itu dan tidak mudah terpancing padanya, serta mau menjauhi kelezatan sesatnya yang habis dan lenyap, dan syahwat-syahwatnya yang dapat menurunkan berbagai kesedihan dan rasa sakit, dan angan-angannya yang berkonsekuensi berbagai jenis kejahatan dan dosa. Padahal perkara yang pokok dari kebutuhan dunia ibarat pelapis sebuah ruangan, atau ibarat memakai baju compang-camping, atau sekedar menolak rasa lapar. Sementara sisanya hanyalah hal-hal yang sia-sia, yang tidak abadi dan dapat melahirkan berbagai dosa dan kedukaan. Wa inna laja'iluna ma'alaiha dan juruza. Dan kapanpun kau tahu bahwa apa yang ada dalam dunia ini hanya sekedar perhiasan dan pernak-pernik yang akan sirna dan hilangnya sebentar lagi, maka yakinilah sesungguhnya kami dengan besarnya daya dan kekuatan kami dan dengan sempurnanya kekuasaan pengaruh kami benar-benar akan menjadikan, yakni menggantikan semua yang ada di atasnya berupa peti-peti kekayaan perhiasan menjadi tanah, yakni tanah tandus yang rata lagi kering, yang kosong dan terhalang dari tumbuhan di mana memang tidak tumbuh sama sekali. Apakah engkau takjub dan mengingkari kesempurnaan kuasa kami dalam menjadikan apa saja di atas bumi menjadi tanah yang tandus dan kering? Am hasibats anna ashabal kahfi warraqim. Apakah engkau menyangka dan meragukan bahwa orang-orang yang mendiami gua, yakni kisah tentang mereka dan perihal mereka, Ashabul Kahfi, di mana Kahfi adalah gua yang luas yang terletak di gunung, dan Rokim, dan ia merupakan nama gunung yang terdapat gua di dalamnya, atau nama lembah yang ada di gua di dalamnya, atau nama desa mereka, atau nama anjing mereka, atau sebuah papan label atau papan batu yang diukirkan nama-nama mereka, lalu dipasangkan di depan gua. Atau bisa jadi orang-orang pemilik Rokim itu adalah suatu kaum lain yang bukan mereka, menurut beberapa pendapat dan riwayat yang berlainan. Pada intinya, kanu min ayatina. Ashabul Kahfi itu mereka termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menjadi bukti kesempurnaan kekuatan dan kekuasaan kami.
ajaba yang menakjubkan, yakni menjadi tanda kebesaran yang membuat banyak orang terheran-heran dan berusaha menolak keberadaannya, padahal memang tidak diragukan lagi keberadaannya. Karena kisah itu disampaikan secara mutawatir dengan tidak mengandung persepsi kebohongan sama sekali. Karena contoh-contoh peristiwa semacam ini bagi kekuasaan kami yang sempurna dan menurut kekuatan kami yang paripurna adalah perkara yang mudah dan ringan. Kalau engkau, wahai pengambil pelajaran berenung, mengacuhkan kebiasaan dan adat semacam ini dari perhatian, dan engkau alihkan kebiasaan menyaksikan, mengakrabi dari pengamatan, maka munculnya setiap partikel dan partikel dari partikel alam semesta tetap saja menakjubkan, mengherankan, dan betul-betul menakjubkan dan kreatif seperti ini. Bahkan ia jauh lebih menakjubkan dari ini. Jadi engkau sebaiknya sering melatih intuisimu dan merenungi urusanmu, dan perihal dirimu sampai engkau menemukan keajaiban-keajaiban yang membuat akalmu terheran-heran, serta membuat pemikiranmu sendiri dan pemahaman dangkalmu gugur dan perasaan tak tahumu tumpul. Sehingga pada intinya engkau tenggelam dalam lautan hairah dan keheranan terhadap dirimu sendiri, terlebih terhadap selainmu. Semoga engkau dengan welas asihmu, ya Allah, menjadikan kami mampu merasakan manisnya pemahaman tentang keajaiban ciptaanmu dan menyaksikan karyamu dengan merenungkan dan hudur. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu mengherankan, ya, bikin orang takjub. Tapi sebenarnya setiap hari kita harusnya takjub dengan adanya banyak ciptaan Allah ini. Termasuk kita bisa lahir ke dunia dengan hanya bermodal air mani, ya. Dan sel telur dari ibu menjadi manusia yang selengkap ini itu harusnya lebih takjub dibanding sekedar orang tidur 300 tahun nggak bangun, ya. Harusnya kita lebih heran dengan bagaimana kok bisa air mani ketemu dengan sel telur ibu tiba-tiba jadi manusia bermacam-macam seperti ini. Itu harusnya lebih takjub kita ini. Cuman kalau udah terbiasa lihat tiap hari kita biasa. Sementara lihat orang tidur 300 tahun nggak mati itu kita takjub karena nggak biasa gitu. Nah ini disampaikan sama penulis kitab ini, harusnya kita tiap hari takjub dan bersyukur sama Allah. Ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna kisah tentang Ashabul Kahfi. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu. Ingatlah kisah mereka saat mereka berlindung, bernaung, dan pulang pemuda-pemuda itu yang berjumlah 5 atau 7 atau 8 orang yang berasal dari keluarga terhormat dan penguasa bangsa Romawi. Raja mereka yang bernama Dasianus mengajak mereka pada syirik padahal mereka telah berkeyakinan tauhid. Sehingga mereka pun menolak lalu melarikan diri ke dalam sebuah gua seraya mengungsi ke sana. Faqalu, lalu mereka berdoa dan bermunajat dan memohon pertolongan pada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Tuhan kami, wahai Zat yang merawat kami dan berbagai welas asih dan kebaikan, tolonglah kami dengan mulianya, mengesahkan dan menyucikan Engkau. Karuniakanlah pada kami dengan sebab fadl dan belas kasih-Mu dari sisi-Mu, bukan sebab amal-amal kami dan pahala-pahalanya. Rahmatan, karuniakanlah kami rahmat yang dapat menyelamatkan kami dari cengkraman musuh kami dan dari kejahatannya dan juga dari akibat buruk yang lahir dari ajakannya kepada kekufuran dan kedurhakaan. Wahai lana min amrina rosyada, dan sempurnakanlah bagi kami jalan-jalan penghidupan untuk kami selama kami mengasingkan diri dari musuh itu dan mengungsi padamu serta meminta perlindungan di bawah perlindungan dan kewenanganmu. Bantulah kami ya Allah pada urusan kami ini yang kami amalkan demi ridho dan dirimu yang mulia. Karuniakanlah kami suatu petunjuk yang lurus, yakni hidayah yang dapat mengantarkan kami pada kemurnian tauhid dengan aman sentosa, serta dengan kesuksesan tanpa adanya rasa takut dan khawatir. Maka Allah pun mengabulkan munajat mereka, dan Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Setelah mereka masuk ke dalam gua, selain mengungsi pada kami yang bertunduk khusyuk,
fadarabna ala adanihim fil kahfi. Maka kami tutupkan dan sumpalkan telinga mereka ketika mereka terlelap tidur di dalam gua itu dengan sumpal yang tebal dan betul-betul menghalangi mereka mendengarkan suara-suara. Dan kami tidurkan mereka dengan cara ini, sinina adada, selama beberapa tahun tanpa makanan, minuman, dan menyambung hidup apapun. Dan mereka tetap hidup dengan keadaan seperti orang-orang yang mati, di mana mereka terputus dari fasilitas kehidupan sama sekali, kecuali hanya dengusan-dengusan nafas yang keluar masuk. Summa ba'atnahum, kemudian kami bangunkan mereka, kami bangkitkan mereka dari tidur seperti dibangkitkannya orang mati di padang mahsyar. Lina alama ayyul hizbaini ahsa. Manakah di antara kedua golongan yang saling berbeda itu setelah mereka berselisih tentang lamanya mereka tinggal yang lebih tepat, yakni lebih pas dan lebih kuat ingatannya. Lima labithu amada, dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Siapa yang lebih tepat menghitung masa tidur mereka dalam gua itu? Maka kedua golongan itu, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani, tidak mengetahui lama tinggal mereka yang sebenarnya sebagaimana kenyataannya. Sebaliknya, nahnu nakussu alaika, kami ceritakan dari makom kebaikan kelembutan kami kepadamu, wahai Rasul, yang paling sempurna, naba'ahum, kisah mereka, yakni kisah mengenai lamanya mereka tinggal yang didukung bil haqqi, dengan kebenaran yang tetap, sahih dan sesuai dengan realita. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda, yakni para pemuda seumuran remaja dan berperangai baik, di mana mereka diberi pertolongan oleh Allah berupa akal yang sempurna dan kesadaran yang baik, sehingga mereka amanu bi rabbihim, mereka beriman tunduk pada Tuhan mereka, yakni dengan mengesahkan Allah sang perawat agung mereka dengan cara diarahkannya akal yang dianugerahkan kepada mereka kepada bukti-bukti ketauhidan. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan pada mereka dari sisi kami, mereka menerima perenungan dan penghayatan terhadap ayat kami yang menunjukkan pada keagungan zat kami yang disebutkan sifat-sifat kami. Kami tambahkan petunjuk dan pertambahan kesadaran sebagai anugerah dan pemberian baik dari kami. Warabatna ala qulubihim, dan kami kukuhkan mereka dalam menerima petunjuk dan bertauhid dengan cara kami teguhkan hati mereka dengan kecintaan terhadap iman dan makrifat. Dan ingatlah, wahai Rasul yang paling sempurna, yaitu waktu ilqamu, ketika mereka berdiri di hadapan Dasianus si zalim yang otoriter pada saat ia mengajak pada kesirikan kekufuran secara terang-terangan. Dan setelah mereka mendengar ajakan darinya itu, faqalu, lalu mereka berkata tanpa mempertimbangkan kedudukannya, kekuatannya, kekuasaannya, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Lalu mereka ngomong di depan Raja Zalim itu bahwa Tuhan kami yang telah mengadakan kami dari ketiadaan, Qatmul Adam, dan mengeluarkan kami ke dalam cakrawala wujud. Dialah Tuhan langit dan bumi, yakni Dia adalah Tuhan alam ulwi dan alam sufli, alam ghaib dan alam indrawi, alam lahir dan alam batin. Dia menciptakan seluruhnya sendirian dan menurut keinginannya, baik dalam pengelolaan maupun penguasaan tanpa ada bantuan dari apapun atau siapapun. Dia saja yang berhak dipertuhankan dan dipertuankan. Lan nad'uwa min dunihi ilahal laqad qulna idan syatata. Kami tidak akan pernah menyeru dan menyembah selain padanya satu satu kami kami tidak akan pernah menyeru dan menyembah selain padanya satupun Tuhan yang batil, tidak satupun Tuhan yang lain yang kami sembah, karena tidak ada yang berhak untuk disembah selain Dia saja. Demi Allah, kalau kami memanggil-manggil dan menyembah Tuhan selainnya, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh, yakni perkataan yang sangat jauh dari kebenaran dan kenyataan. Dan kami pun saat itu menjadi terperosok dalam kesyirikan, kekufuran, dan berbagai bentuk kesesatan dan kebodohan. Semoga Allah menjaga kami dari semua hal itu. Kemudian mereka berkata dengan tujuan menyindir dan mencela, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha.
Mereka itu yang tergelincir dari jalan petunjuk dan laku hidup yang lurus adalah kaum kami yang telah menjadikan disebabkan oleh kebodohan kesesatan mereka, menjadikan selain Allah dan yang Maha Suci sebagai tuhan-tuhan yang batil, yakni berhala-berhala dan sesembahan-sembahan yang mereka sembah untuk beribadah pada Allah. Laula, mengapa tidak, yakni kenapa tidak, ya'tuna alaihim bisultanim bayyin. Mereka kemukakan alasan yang jelas, yakni argumentasi yang terang dan bukti yang kuat, serta mukjizat yang mempesona yang lahir dari pihak mereka, serta dapat membuktikan kelayakan mereka untuk dipertuhankan dan dipertuhankan. Maka kalau mereka tidak mampu mengemukakan itu, berarti saat itu mereka membuat kebohongan atas Allah dengan cara menetapkan adanya sekutu baginya. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Maka siapakah yang lebih dolim, lebih jahat, lebih sesat daripada orang yang mengada-adakan terhadap Allah yang Maha Tunggal suatu kebohongan. Sementara Allah berdiri sendiri sebagai Tuhan dengan cara menetapkannya adanya yang mereka mereka bohong yang berlawanan dengan kenyataan tanpa ada data kuat, baik yang bisa diterima akal maupun yang diajarkan satu temurun, bahkan hanya suatu kebohongan dan kejahatan. Dan setelah terjadi di antara mereka dari dan Dasianus apa yang terjadi, sebagian pemuda itu berkata berteman mereka, kini sudah seharusnya kita menjauh dari mereka. Ini tazal taumuhum, apabila kamu meninggalkan mereka dan menjauh dari mereka, wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah, yakni sembahan-sembahan berupa patung berhala yang mereka yakini sebagai Tuhan sekutu dari Allah. Mereka menyembahnya seperti menyembahnya selain Allah yang Maha Satu, Maha Esa, Maha Hak, lagi berhak disembah, dan kamu hanya fokus beribadah padanya yang Maha Suci dan merasa takut dan gentar kepadanya. Maka sungguh hal ini lebih utama dan sesuai dengan keadaan hidupmu. Maka intinya mereka telah bersepakat untuk menjauh dan memilih mengasingkan diri dan lari dari tengah-tengah dari tengah-tengah raja yang dolim itu, sehingga mereka pun menjauh dari Dasianus dan pengikutnya, keluar dari tengah-tengah mereka. Fa'wu ilal kahfi, maka carilah dan pergilah berlindung ke dalam gua itu yang telah dijanjikan. Saya mengungsi pada Tuhanmu dari rasa takut terhadap musuhmu, serta memasakkan kepadanya rizki dan penghidupanmu. Ya, yang lakum rabbukum, ini saya akan dilimpahkan untuk kamu semua oleh Tuhanmu yang Maha Suci, diluaskannya untukmu, min rahmatihi, sebagian dari keluasan rahmatnya dan belas kasihnya, apa yang kamu jadikan penyambung hidup dan bertahan hidup. Disebabkan kehendak Allah telah memilih untuk mempertahankan kamu. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Dan setelah kamu mengungsi pada Allah dan berpasrah padanya, seraya menyerahkan urusanmu dan seluruhnya padanya, Ia menyediakan untuk kamu dan memudahkan kamu dalam urusanmu yang telah kamu pilih untuk meraih ridha Allah itu dan untuk menjaga keagungannya, sesuatu yang berguna, yakni kenikmatan rohani yang kamu pergunakan dan manfaatkan untuk menggantikan kenikmatan jasmani yang telah hilang darimu. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ayat ke-16. Besok insya Allah kita lanjut di ayat ke-16. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.